Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nari wa niyadu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu majelis taklim Masjid Raudhatul Fatah Sukoharjo, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga olehnya dan senantiasa mendapatkan kesehatan, kemudian keistiqomahan di dalam beribadah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul lagi melanjutkan pembahasan kita dari bab tajwid Imam Asy-Syafi'i, dan kita berada di bukan ambang kehancuran, berada di detik-detik terakhir pembahasan dari buku ini. Dan sebenarnya di poin-poin yang terakhir ini poin-poin yang sudah kita bahas sebenarnya, namun di sini diulas kembali sebagai penguatan saja. Tentunya sedikit banyaknya kita mengenal atau bahkan kita mendalami atau mengetahui tentang bagaimana Al-Quran itu diperlakukan dari sisi bacaan. Karena Al-Quran itu harus diperlakukan dari berbagai sisi, baik sisi bacaan, sisi pelafalan tanpa membaca, kemudian sisi dari intinya juga adalah mentadaburi, mengetahui maknanya. Dan yang paling inti adalah bagaimana kita mengamalkan konsekuensi dari Al-Quran itu. Ini perlakuan yang harus kita tegakkan, karena dengan inilah kita bisa mendapatkan jalan keselamatan. Karena banyak hari ini orang yang mengaku cinta Al-Quran, tapi lihat perlakuannya. Karena hari ini juga banyak juga orang yang mengaku membela Al-Quran, tapi lihatlah kenyataannya. Maka benar apa yang dikatakan oleh para ulama, al-ibratu bil haqa'iq la bil musammayat. Ibrah itu bisa diambil dari hakikatnya seperti apa, buktinya itu seperti apa. bukan cuma sekedar klaim penamaan.
Nah, termasuk kita ini mempelajari Al-Quran seperti ini, kita belajar itu jujur atau tidak, kan itu, benar atau tidak, kemudian ikhlas atau tidak, dan sebagainya. Dan kita sampai di lembaran-lembaran yang terakhir kemarin kita bahas di halaman berapa terakhir itu, Pak? 86 ya. 86. Tinggal 87, 88, 89 selesai sebenarnya. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas juga. Adapun seputar 90, 91 ini sudah kita bahas di masalah bab ahkamul mad, yaitu hukum-hukum mad. Di halaman yang kemarin sampai di 86 sebenarnya kita membahas tentang faidah, yaitu gharaibul Quran, dan kebanyakan di situ mengikuti kaidah yaitu syatibiyah. Kita masuk di halaman 87, bisa dilihat. Halaman 87 kita mengenal tentang nun iwad atau nun wasol, atau bisa dikatakan juga dengan nun wiqayah, yaitu nun iwad atau nun wasol, atau bisa disebut dengan nun wiqayah. Nun wiqayah. Tapi yang paling masyhur itu adalah nun wiqayah. Yang paling masyhur pengistilahan seperti ini, yaitu tentang masalah nun wiqayah. Wiqayah itu artinya menjaga, penjagaan. Dan kita lihat, kita sedikit membaca, dan ini insya Allah mudah ya. Nun iwad atau nun wasol adalah nun kecil yang dibaca dengan harokat kasroh. Itu adanya nun kecil yang mahdhuf, yang tidak tertulis, yang tidak ditulis dan tidak tertulis, dan bukan hakikat dari huruf tersebut, bukan. Dia datang sebagai menjaga. Maksudnya menjaga itu untuk apa namanya? Huruf itu, harokat itu tetap ada. Nah, harokat itu tetap ada. Tapi di sana dibaca dengan harokat kasroh. Kapan itu terjadi? Yaitu terjadi apabila adanya huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Itu yang terjadi. Itu kalau ada tanwin, yaitu fathah tanwin atau kasroh tanwin atau dhammah tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu berbeda dengan hamzah qat'i. Hamzah wasol, sahabat itu kafir dengan ayat ini, Pak. Apa dalilnya itu? Ya, ayat ini, orang Syiah pakai dalil ini. Ini syubhat, Pak. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Artinya apa? Apabila para sahabat itu di situ melihat adanya perdagangan atau seneng-seneng, itu konser, itu apa gitu kan, itu lahwani faddu ilayya, bersegera kepada tadi dagang dan sebagainya. Wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkan dirimu wahai Muhammad sendirian khutbah. Akhirnya mereka menggunakan dalil ini untuk mengkafirkan seluruh para sahabat Nabi SAW, kecuali yang dikecualikan mereka. Dan mereka mengecualikannya penuh dengan hawa nafsu. Siapa yang dikecualikan oleh orang Syiah tidak kafir sahabat itu?
ya Ali, ya Mikdad dan sebagainya itu. Maka apa bantahnya, Pak? Bantahnya sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Jadi wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Kita kembali ke permasalahan tajwid tadi. Ya lahwan itu fathah tanwin bertemu dengan apa di situ? Hamzah wasol. Maka tanwin di sini diganti, diiwad dengan adanya nun berharokat kasrah. Nun berharokat apa? Kasrah, dan membacanya wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Jadi bukan dibaca lahwan faddu, enggak salah. Ini juga bacaan tidak tepat. Baik, surat yang ke-7 ayat yang ke-8. Surat apa itu? Coba. Al-A'raf ayat yang ke-8. Apa bunyinya? Wal waznu yawma idinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Baik. Kita baca surat Al-A'raf ayat yang ke-8 di awal-awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Nah, baca. Nah, ini kasroh tanwin. Kalau tadi fathah tanwin, kalau sekarang kasroh tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Nah, di situ nun sebagai iwat pengganti. Dan ini dalil penetapan bahwasanya mizan nanti di yaumul qiyamah itu hak. Ini bantahan juga kepada firqah yang memiliki pemahaman bahwasanya timbangan di yaumul qiyamah itu tidak ada. Ada kelompok Islam yang mengingkari yang namanya timbangan. Mereka berdalil apa? Berdalil Allah itu sudah mengetahui siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka, sehingga tidak perlu ditimbang. Maka bantahannya dalilnya ini, bahwasanya wal waznu yaumaidinil haq, timbangan itu di hari kiamat nanti hak. Hak itu pasti ada dan terjadi. Baik. Itu contoh. Kita lihat kasrah tanwin lagi. Ayat surat 26 ayat 160. Surat apa? Syu'ara. Itu Syu'ara. Perhatikan, kita ambil faedahnya setelah ini. Dari 3 ayat tadi, pertama itu ada sedikit saya memberikan faedah, kedua saya memberikan faedah, ayat yang ketiga yang dicontoh di sini saya juga memberikan faedah. Ayat yang pertama tadi tentang apa? Berwasiat sebelum meninggal. Ayat yang kedua ini tentang masalah fenomena orang Syiah. Ayat yang ketiga tentang mizan, timbangan. Ayat yang keempat 123 dan 160. Apa bunyinya? Kadzabat qaumulutinil mursalin. Nah, cara bacanya seperti itu. Dan di surat Syu'ara itu banyak, Pak. Di surat Syu'ara itu banyak. Bukan cuma 2 ayat ini. Ini cuma permisalan saja. Lihat, kita baca ayat 160. Kita baca. Kadzabat qaumulutinil mursalin. Coba. Ayat 123. Apa bunyinya? Nah, sama gitu kan. Kadzabat adun
adunil mursalin. Bacanya seperti itu. Kita baca. Kadzabat adunil mursalin. Apa itu faedahnya, Pak? Perhatikan, ini ayat indah banget. Maka dikatakan susunan bahasa Arab itu adalah luar biasa indahnya. Susunan bahasa Arab itu cuma pendek seperti ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di 160 atau 123. Allah mengatakan kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kaumnya Nabi Lut, dia mengingkari seluruh para rasul. Mursalin itu jamak atau mufrad? Mursalin itu jamak. Jamak itu jumlahnya banyak. Maksudnya seluruh para rasul. Perhatikan. Padahal yang diingkari oleh kaumnya Nabi Lut itu siapa? Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut loh. Kaumnya Nabi Lut itu mengingkari Nabi Lut saja atau seluruh para rasul? Ketika itu Nabi Lut saja. Mereka kan cuma membantah Nabi Lut toh, tidak membantah Nabi Muhammad, tidak membantah Nabi Isa, ya kan? Tidak membantah Nabi Musa. Tapi kenapa kok Allah mengatakan mursalin secara jamak? Kan ketika itu nabinya cuma Nabi Lut saja. Tapi kenapa kok Allah mengatakan secara jamak? Apa faedahnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Faedahnya gini, Pak. Dan ini pahami baik-baik dan pikirkan, ditulis di dalam otak kita dengan tinta emas. Maksudnya apa? Mengingkari satu bab iman itu dihitung mengingkari secara keseluruhan. Itu maksudnya. Padahal kaumnya Nabi Lut itu kan cuma mengingkari Nabi Lut saja, tapi dihitung mengingkari seluruh para rasul. Makanya toh Pak, dikatakan tingkatan agama itu ada 3: Islam, iman, ihsan. Orang Islam belum tentu beriman, belum tentu. Kenapa? Siapa tahu imannya batal. Apa penyebab imannya batal? Karena mengingkari salah satu bab iman. Mengingkari salah satu bab iman dihitung mengingkari seluruh usul iman. Contohnya gini, antum mengingkari Nabi Lut saja. Nabi Lut itu gak ada, fiksi. Itu mah dusta, itu bohong. Kejadian itu di Sodom, kejadian orang sesama jenis itu dusta, itu bohong, gak ada. Maka dengan kepercayaan ini saja, ini sudah menjadi hujah kita mengingkari seluruh para nabi, sama. Termasuk kita, walaupun kita sholat, walaupun kita meyakini Nabi Muhammad, tapi ini sudah dihitung sama. Dalilnya ini. Nah, mengingkari satu bab iman itu dihitung mengingkari seluruh iman. Makanya kalau mengingkari satu bab iman saja, bisa keluar dari Islam atau tidak? Bisa. Sangat bisa. Satu bab iman saja. Contoh, kita mengingkari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu gak ada, fiksi. Atau malah ada orang firqah agama Islam mengatakan kayak gini, malaikat itu cuma bisikan yang baik. Ada gak seperti itu? Pokoknya bisikan baik itu malaikat. Malaikat itu gak ada. Malaikat itu cuma bisikan baik, itu kemauan baik itu yang malaikat. Ini kan mengingkari malaikat namanya. Maka ini dihitung mengingkari seluruh bab iman. Ini berdalilkan dalil ini. Termasuk Ad. Lihat di ayat 123. Kadzabat adunil mursalin. Kaumnya Nabi Ad. Kok Nabi Ad? Nah, kaum Ad itu nabi siapa? Kaum Ad itu nabi siapa? Piye to, Pak? Kok Nabi Soleh sih? Bukan Nabi Soleh. Pertama Hud, kedua Soleh.
Ada kaum Ad itu dua. Adanil ula, kemudian Ad yang kedua. Ad yang kedua itu Nabi Soleh. Ad yang pertama Hud. Lihat kaumnya Nabi Ad, yaitu yang dimaksud di sini Nabi Hud. Orang mengingkari Nabi Hud di zaman Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud mengingkari Nabi Hud, iya kan? Dikatakan apa? Mursalin juga mengingkari seluruh para rasul. Padahal kaumnya Nabi Hud ketemu nggak dengan Nabi Muhammad? Tidak. Tapi dihitung mengingkari Nabi Muhammad. Maksudnya gini Pak, ini menjadi tanbih. Nek masalah bab iman hati-hati, gitu loh Pak. Hati-hati membahas bab iman itu hati-hati. Karena satu saja salah, wow, bisa dihitung rembet semuanya. Demikian juga mengimani tentang Nabi Muhammad. Mengingkari satu saja ajaran Nabi Muhammad, udah dihitung mengingkari secara keseluruhan, gitu maksudnya. Ayat ini memiliki faedah seperti itu. Satu saja Nabi Muhammad itu nggak menyuruh apa contohnya? Contohnya apa? Nggak nyuruh jilbab Nabi Muhammad itu. Jilbab itu yang penting pakaian baik. Jilbab itu budaya Arab. Nggak seperti itu Muhammad itu. Wong istrinya Nabi Muhammad aja nggak berjilbab, iya atau tidak? Iya, istrinya Nabi Muhammad nggak berjilbab kan? Di awal sebelum turunnya ayat jilbab, maksudnya seperti itu. Setelah turun baru mereka pakai. Nah, mengingkari satu ajaran dihitung apa namanya? Mengingkari seluruh ajaran. Itu di antara faedahnya. Baik. Surat 25 ayat 4. Surat 25 ayat 4. Surat apa itu? Al-Furqan. Apa bunyinya? Apa? In waqala alladziina kafaru in hadza illa ifkun tarahu wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun. Baik, kita baca. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarah. Baca. In hadza illa ifkun iftarah. Bacanya seperti itu. Kayak asing ya Pak ya. Kayak ifkun iftarah kayak asing. Padahal nggak ada nunnya. Itu ifkun iftarah. Itu ini berita yang dusta, maksudnya seperti itu. Itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir dulu selalu mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disebut dengan nun wiqayah. Kemudian permisalan seperti ini di dalam Al-Quran itu banyak. Dan ini cuma mu'alif di sini cuma memberikan apa? Sebagian contoh saja. Yang mana pada intinya ketika kita itu mendapati adanya tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin atau dhammah tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka di situ kita membacanya harus diselipkan adanya tadi namanya apa? Nun wiqayah atau nun iwad atau nun wasol. Tapi yang terkenal sebenarnya, penamaan terkenalnya adalah nun wiqayah. Sebenarnya yaitu nun wiqayah. Wiqayah itu adalah untuk apa? Wiqayah itu artinya penjagaan. Untuk apa? Memudahkan bacaan. Bukan ifkun iftaroh, enggak. Tapi membacanya ifkun iftaroh. Baik. Ini tentang masalah bab nun wiqayah. Baik. Kita lihat di halaman 88.
Dan kita sudah bahas dan kita bedakan kaidah membaca mad jaiz dari jalur syatibiyah atau ibatun nasr. Baik, ini poin 1 sampai poin 8 ini sebenarnya tidak perlu kita baca, sebenarnya sudah kita bahas. Intinya, saya ambil poin intinya. Kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibatun nasr itu harus diqosor. Intinya itu. Maksudnya jaiz munfasil. Setiap mad jaiz munfasil pada riwayat thayyibatun nasr itu harus diqosor jadi 2. Itu diqosor jadi 2. Contohnya apa? Contohnya mad jaiz itu apa Pak? Mad jaiz itu mad far'i yang disebabkan karena hamzah. Tapi huruf mad dengan hamzah itu bukan berada dalam satu kalimat, itu mad jaiz gitu. Contoh bagaimana mad jaiz itu Pak? Nah, contohnya ya ayu. Kalau ya ayu tulisannya mungkin ini sulit. Nah, contohnya qul ya ayyuhal kafirun itu loh Pak. Perhatikan di dalam surah Al-Kafirun, buka. Nah, perhatikan di dalam surah Al-Kafirun. Contoh la a'budu qul ya ayyuhal kafirun. Itu semuanya mad jaiz itu. Nah, setiap mad jaiz di dalam periwayatan thayyibatun nasr itu dibaca 2. Dibaca 2. Tidak dibaca 4 atau 5. Contohnya Al-Kafirun. Baik, kita baca surah Al-Kafirun dengan thariqah thayyibatun nasr. Dan sebenarnya pembahasan ini butuh waktu khusus ya sebenarnya. Tapi bagi mohon maaf ya, bagi para jamaah itu sebenarnya tidak terlalu penting membahas ini. Ini di dalam surah Al-Kafirun kita baca. Baik, sudah ketemu ya surah Al-Kafirun, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya 2, mad jaiznya. Jadi dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Kalau mad arid disukunnya bebas. Boleh tawassut, boleh qasar atau boleh tul. Kafirun. Boleh 6 atau boleh 2 kafirun atau boleh 4 kafirun. Baik. Khusus mad jaiz saja. Kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, baca. Mungkin terasa asing, padahal ini dibaca 2 gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, sama. Nama 2 harokat karena itu mad jaiz. Wala 2 antum 'abiduna ma a'manya juga 2 harokat. Baik, iqra'un. Wala, ini juga sama 2 harokat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin.
buka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal. Baik, ayat selembar satu lembar. Contoh di ya ayyuhan nasu ubudu. Itu adalah fi'il amr pertama kali di dalam Al-Quran adalah masalah tauhid. Perintah pertama kali di dalam Al-Quran adalah tauhid. Ingat-ingat ya. Perintah pertama kali di dalam Al-Quran itu adalah tauhid. Di dalam ayat berapa itu? 21. Apa bunyinya? Ya ayyuhan, itu mad jaiz, maka boleh kalau thariqah thayyibatun nasr dibaca dua. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Coba baca. Jangan panjang-panjang. Ya, enggak. 2 rakaat. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Coba. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Baik. Kemudian sebagai tambahan untuk khusus riwayat Thaibah adalah disunahkan takbir di khitamis suwar. Ini sebagai tambahan. Sudah ada nih. Sebagai tambahan adalah disunahkan takbir di khitamis suwar, yaitu di surat-surat penutup, yaitu dari surat Duha sampai surat An-Nas. Bagi siapa saja yang membaca dengan riwayat Thayyibatun Nashr, disunahkan takbir di selesai membaca surat-surat penutup dari Ad-Duha sampai An-Nas, baik berhenti atau diwasol. Karena di sini tidak ditulis, di sini tidak ada. Mungkin masuk ke poin yang ke-9. Kalau ini sampai poin ke-8. Jadi poin ke-9 di masalah Thayyibatun Nashr di sini adalah disunahkan takbir ketika selesai membaca surat dari Ad-Duha sampai An-Nas. Contoh Qul huwallahu ahad. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika baca akhir surat ini walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, baru bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Atau disambung dengan surat selanjutnya, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa. Atau kebalik juga sama, intinya dari Ad-Duha sampai An-Nas atau An-Nas sampai Ad-Duha. Itu menurut riwayatan yang sahih, diriwayatkan takbir. Takbirnya ada 2 macam. Pertama Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar la ilaha illallah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau tidak salah. Baik. Itu disunahkan takbir. Jadi gini Pak, pertama yang menjadi tanbih buat kita semuanya, ketika kita beribadah itu harus ada landasan. Harus ada apa? Landasan, termasuk membaca Al-Quran. Terkadang kita dapati sebagian kaum muslimin membaca takbir ketika terserah di mana dia membaca ayat. Pernah dapat seperti itu?
Ada orang yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang mendengar? Allahu Akbar. Nah, atau Allahumma sholli dan sebagainya. Maka ini tidak ada landasan yang sah untuk membenarkan amalan tersebut. Yang dibenarkan adalah takbir itu diperbolehkan dari tadi mana? Ad-duha sampai An-Nas atau An-Nas sampai Ad-duha, itu pun hanya menurut periwayatan Thaibatun Nasyr. Taib. Mohon maaf, saya sedikit bertanya. Ini pekan depan masih ada pertemuan? Masih. Terakhir atau kalau 2 pekan selanjutnya kan sudah ini Ramadan ya? Kalau Ramadan sudah nggak ada kajian? Ada atau tidak? Tidak ada. Nggak ada Pak Budi. Berarti pekan depan terakhir nih. Tapi pekan depan saya gunakan untuk tashih surah Al-Fatihah, untuk membenarkan surah Al-Fatihah bagi antum semuanya. Karena insya Allah kan rencana mau jadi imam semua ya. Ya minimal imam keluarga itu loh. Masa imam ngimami bojone Al-Fatihah. Katanya Ustaz ikut kajian. Pekan depan kita ramaikan bersama untuk pertemuan ini, kita tasih untuk surah Al-Fatihah demi persiapan juga untuk persiapan apa? Di bulan Ramadan. Itu aja. Jadi untuk persiapan bulan Ramadan kita akan mentasih surah Al-Fatihah. Insyaallah saya bawakan kitab, bacakan kitab Akhtaul Waqi'ah fi Qiraatil Fatihah, yaitu kesalahan-kesalahan yang ada ketika membaca surah Al-Fatihah. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.